Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah kita masih diberi daya untuk melanjutkan kuliah kita, kuliah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi bagian ke-7, yang kali ini akan beralih kepada pokok-pokok renungan mistik Jalaluddin Rumi ya. Jadi ini inti daripada perkuliahan kita saat ini sebenarnya. Nah, ada beberapa tema yang akan saya bawakan mulai dari sekarang, yaitu satu tentang kesatuan wujud atau wahdatul wujud ala Jalaluddin Rumi, kemudian nisbat alam dan cinta ya, kemudian disusul dengan kedudukan manusia ya, kemudian tentang ma'rifat kalau tidak salah, pengetahuan sejati ya, yang ini akan cukup panjang. Kemudian ada cinta ilahiyah, kemudian kalau tidak salah fana dan baka, dan terakhir adalah transcendent unity of religion ya, tentang kesatuan transcendent agama-agama ya. Sebelum kemudian kita akan mengakhirinya dengan penutupannya. Marilah kita sekarang beralih ke tema kita yang pertama, yaitu tentang kesatuan wujud ya. Sebagai pengantar saya akan bacakan ini semacam peringatan ya, karena dunia yang akan kita tempuh ini dunia mistik yang kadang-kadang banyak misteri ya. Mencoba mengarungi renungan tasawuf atau mistik pada umumnya sama halnya seperti kita mencoba mengarungi dunia asing yang belum terjamah. Seumpama orang yang belum pernah melihat laut suatu hari diajak bertamasya ke dasar laut. Salah paham terhadap tasawuf acap kali terjadi karena gagasan-gagasan yang digali oleh para sufi dari dunia batin atau esoterik ya, dipandang dan diukur dari sudut pandang dunia lahir atau eksoterik. Demikian halnya pokok-pokok renungan mistik Jalaluddin Rumi yang akan disajikan di sini, semuanya merupakan buah pengalaman mistiknya yang mendalam di dunia asing tersebut, sehingga mungkin saja akan terasa sangat aneh. Semisal kita mendengar berita dari ruang angkasa bahwa bobot suatu benda tidak pernah benar-benar efektif di sana kecuali bagi orang yang telah memahaminya. Ya, jadi ini semacam ya peringatan saja ya kepada nanti para pemirsa dan para mahasiswa yang akan mendengarkan kuliah saya ini. Ya, kesatuan wujud, wahdatul wujud. Nah, sebelum saya bacakan, konsep wahdatul wujud ini sebenarnya dipopulerkan oleh muridnya Ibnu Arabi, yaitu Sadruddin Al-Qunyawi. Adapun inti ajarannya sudah ada di dalam tulisan-tulisan Ibnu Arabi, tetapi secara sistematis paham ini diberikan uraiannya oleh murid dan sekaligus anak tiri Ibnu Arabi, temannya Jalaluddin Rumi, yaitu Sadruddin Al-Qunyawi ya. Nah, sedikit tentang wahdatul wujud ini dan apa bedanya dengan ittihad misalnya atau hulul ya. Kesatuan wujud itu sebenarnya berbeda ya dengan konsep ittihad ataupun hulul. Kalau ittihad dan hulul itu sebenarnya mengumpamakan dua wujud yang tadinya terpisah dan berbeda kemudian menyatu. Jadi misalnya Bayazid kata ittihad, mystical union ya, kesatuan mistik. Jadi digambarkan bahwa kita seperti burung yang terbang mendekati rajanya,
di angkasa, ya, jadi kita terbang menuju ke sana. Nah, kemudian setelah pertemuan itulah terjadi peleburan, ya, jadi tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain gitu. Tapi ini mengandaikan dua wujud yang terpisah. Tentu yang satu adalah wujud nisbi, yang satu wujud mutlak. Tapi diandaikan ada dua wujud. Nah demikian juga sebenarnya al-halaj dan hulul. Bedanya adalah bahwa kalau Bustami dengan konsep ittihadnya itu mengandaikan manusia yang terbang menuju Tuhan, jadi kita yang naik. Nah kalau al-halaj dengan hululnya, Tuhanlah yang turun ke dalam dirinya gitu. Nah ini perbedaannya, tapi sama-sama menganggap bahwa ada dua wujud yang terpisah kemudian menyatu. Nah adapun wahdatul wujud tidak mengakui dua wujud tersebut gitu. Ya itu hanya satu wujud saja, cuman yang satu merupakan bayangan bagi yang lain. Jadi Tuhan itu yang realitas sejati, yang selain Tuhan yaitu alam adalah wujud yang tidak real sebenarnya ya. Jadi semacam bayangan ya, dicermin. Jadi dikatakan ada, ya ada, dikatakan tidak ada juga tidak ada. Tapi dibandingkan dengan Tuhan, bayangan itu tidak ada artinya apa-apa ya. Jadi di sini kesatuan wujud, satu wujud, bukan dua yang kemudian menyatu ya. Nah kalau menurut saya Jalaluddin Rumi termasuk kepada apa ya, mungkin ittihad ya, jadi mengandaikan dua dunia yang kemudian bersatu ya, seperti yang digambarkan oleh Al-Bustami. Tetapi juga mempunyai Jalaluddin Rumi mempunyai konsep yang berbeda jugalah tentang kesatuan wujud ini ya. Jadi kesatuan wujud itu dalam arti satu wujudnya atau menyatunya dua wujud gitu. Dan Jalaluddin Rumi menurut saya masuk ke dalam kelompok yang kedua ya. Saya bacakan di halaman 49 dari buku saya Renungan Mistik Jalaluddin Rumi ya, yang diterbitkan tahun 86 oleh Pustaka Jaya, yang awalnya adalah skripsi saya untuk sarjana. Kesatuan wujud. Pandangan tasawuf tentang wujud berbeda sekali dengan pandangan teologis tentang hal yang sama. Bagi para sufi, wujud berarti realitas. Yang tidak ada realitas itu kecuali satu-satunya realitas, yaitu realitas terakhir atau bisa juga disebut dengan al-haq. Dan itulah Tuhan. Jadi mengartikan apa ilah, Tuhan, ialah ilah, dalam formula la ilah itu berbeda dengan para teolog ya. Kalau teolog menganggap Tuhan itu ya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau sufi kemudian memandang ilah di situ sebagai realitas. Jadi tidak ada realitas kecuali realitas sejati yaitu Allah. Ya. Yang biasanya kemudian disebut dengan al-haq, yaitu kebenaran. Nah, sedangkan bagi para teolog, manusia dan makhluk lainnya sekalipun dipandang relatif diakui sebagai realitas wujudiyah, eksistensial yang berdiri di samping dan berhadapan dengan eksistensi mutlak Tuhan. Jadi kalau para teolog menganggap ya kita ada juga berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalau para sufi mengatakan kita ini tidak ada sebenarnya, ya, tidak merupakan wujud independen berhadapan-hadapan dengan Allah. Gitu. Jadi penyataan la ilaha illallah, there is no reality but reality. Tidak ada realitas kecuali realitas yang sejati. Jadi yang kalau dikatakan yang benar-benar ada hanyalah Tuhan, yang biasanya disebut al-haq ya. Jadi ya tentu saja para sufi juga menyebut Tuhan dengan Allah ya, tetapi secara teknik mereka biasa menyebutnya al-haq. Nah ini ada kaitan antara al-haq dengan haqiqah ya, antara kebenaran dan realitas gitu. Hak dan haqiqah itu sebenarnya berasal dari akar yang sama, yaitu hak, hak, qab ya. Tetapi kalau
al-haq, kebenaran itu tinjauannya berbeda, yaitu tinjauan epistemologis. Jadi kebenaran sebagai kebenaran epistemologis, sedangkan hakikat ada tinjauannya ontologis. Tapi antara kebenaran dan realitas itu memang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kebenaran itu ya sekaligus juga realitas gitu. Jadi sang kebenaran itu adalah real. Dan ini menarik ya, karena sering tidak dikaitkan ya antara al-haq sebagai kebenaran, the ultimate truth ya, dengan hakikat, the ultimate reality. Jadi akar katanya sama, hak itu dari kata akar yang sama, yaitu hakok ya. Jadi hak sebagai kata benda dan hakikat juga sebagai benda, tapi al-haq itu berupa kebenaran ya, sedangkan realitas berupa wujud. Jadi antara kebenaran dan wujud itu terdapat hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, bedanya para sufi sudah dari sejak awal memandang bahwa sebenarnya yang sebenar-benarnya ada hanyalah Allah. Jadi kita malu mengatakan aku ada berhadapan dengan Allah gitu. Ya. Nah, Rumi mengatakan ketika Al-Hallaj mengatakan anal haq adalah kebenaran, banyak orang memandang itu sebagai satu kesombongan ya. Sebagai satu kesombongan karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi menurut Jalaluddin Rumi justru itu adalah ungkapan yang paling tawadhu ya, humble ya, karena Al-Hallaj pada saat itu tidak merasakan dirinya ada, dan satu-satunya yang ada yaitu Allah. Jadi makanya dikatakan adalah hak, aku adalah kebenaran. Tapi Jalaluddin Rumi bukan Abu Mansur Al-Hallaj yang mengatakan aku kebenaran, tetapi Allah. Jadi bukan Abu Mansur katanya yang mengatakan, yang gantungkan aku adalah kebenaran, adalah hak, tetapi Allah lah. Inilah pandangan umum daripada para sufi ya, walaupun awal-awalnya mengakui mungkin keberadaan dirinya, tetapi keberadaan dirinya dan alam ini sebenarnya keberadaan nisbi yang kalau dibandingkan dengan Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemahaman Jalaluddin Rumi tentang wujud, baiknya kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Puchuk Chuan dalam bukunya Understanding Islam. Ya. Berbeda dengan pandangan para teolog yang mengartikan kata ilah sebagai Tuhan yang mempunyai wujud, tetapi mengakui wujud selainnya, maka sufi mengartikan kata ilah sebagai realitas dan menafikan semua realitas selain realitasnya. Dalam hal ini, Puchuk Chuan dalam bukunya Understanding Islam mengatakan that the intention of the formula La ilaha illallah becomes clear if by the term ilah, the literal meaning of which is divinity, one understands reality, level or nature of which remain to be determined. The first proposition of the sentence, which is negative in form, there is no divinity, relates to the world and reduces it to nothingness by taking away from it any positive characters. The second proposition, which is affirmative, save the divinity Allah is related to the absolute reality or absolute being. Maksudnya bahwa maksud formula la ilaha illallah akan menjadi jelas apabila istilah ilah yang secara literal berarti Tuhan kita pahami sebagai realitas yang level dan hakikatnya masih harus ditentukan. Bagian awal dari formula ini yang berbentuk negatif, tiada Tuhan, tertuju kepada dunia dan merendahkan dunia menjadi tidak ada dengan menyisihkan setiap sifat positif yang dimilikinya. Bagian akhir yang bersifat afirmatif, kecuali Allah, tertuju kepada realitas mutlak atau eksistensi mutlak. Dari sudut pandang inilah Rumi melihat kesatuan wujud Tuhan, di mana segala kegandaan dan keanekaragaman yang nampak saling bertentangan seperti pembagian secara dikotomis ya antara dunia fisikal dan spiritual lebur menyatu ke dalam kesatuan wujud itu.
Jadi Jalaluddin Rumi menganggap bahwa dualisme antara yang fisikal dan yang rohani, dunia dan akhirat, itu sebenarnya sebagai apa ya, tidak real gitu. Dan kalau kita sudah mencapai tingkat atau level tertentu, maka kedua dunia itu akan lebur. Ya. Di dalam salah satu syairnya Jalaluddin Rumi mengatakan, telah kusisihkan segala kegandaan, kulihat dua dunia satu adanya. Satu ku cari, satu ku kenal, satu kulihat, satu ku seru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang lahir, dia juga yang batin. Tidak ku kenal lain kecuali Yahu dan Ya Manhu. Aku mabuk piala cinta, dua dunia telah hilang dalam pandanganku. Nah, ini saya ulas sedikit ya. Aku mabuk piala cinta, dua dunia telah hilang dalam pandanganku. Jadi untuk bisa melihat realitas yang sejati di balik fenomena ganda ini, tidak ada lain kecuali melalui cinta. Jadi cinta mabuk kepayang. Jadi bukan hanya cinta ya. Jalaluddin Rumi menyebut cinta dengan ishq. Jadi the ardent love, cinta yang membara. Hanya cintalah yang kemudian bisa melihat kesatuan wujud itu. Selama masih ada cinta kepada yang lain, maka dunia akan menjadi ganda. Ya, ada di sini, ada di sana, ada yang lahir, ada yang batin. Aku mabuk piala cinta, dua dunia telah hilang dalam pandanganku. Jadi hanya cinta yang bisa kemudian merealisasikan atau menyadari kesatuan wujud itu. Kalau tidak, maka kita akan terbagi, tetap berada dalam kegandaan dunia dan realitas. Ya. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang lahir, dia pula yang batin. Itu adalah kutipan dari surat Al-Hadid ya, yaitu surat ke-57 ayat 3 ya. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Nah, ayat Al-Quran yang dikutip dalam syairnya itu menyingkapkan kepada kita kelengkapan konsep kesatuan wujudnya. Dia yang awal dan dia yang akhir, menunjukkan pada kenyataan bahwa realitas itu adalah dasar atau asal, dikatakan juga pencipta segala yang ada, dan tempat kembali mereka. Jadi konsep wal awwal wal akhiru bukan berarti bahwa Allah punya awal dan punya akhir, bukan ya. Tapi yang awal dan akhir itulah dia Allah dalam satu kesatuan. Jadi dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang dimaksud ya. Kemudian sedangkan dia yang lahir dan dia yang batin menunjukkan pada imanensi dan transendensi realitas itu. Jadi kalau dikatakan di manakah Tuhan, di dalam diri kita atau di luar diri kita, nah itu jawabannya bisa dua-duanya ya. Ketika mengatakan Allah di dalam diri kita, itu berarti imanen ya. Kalau mengatakan Tuhan di luar diri kita, itu berarti transenden ya. Jadi para sufi muslim yang paham transenden dan imanen ya. Jadi Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Jadi kalau meliputi sesuatu, ya meliputi manusia juga, tapi bukan berarti hanya manusia. Semua alam berada di dalam liputannya. Nah, seperti itulah. Jadi konsep wal awwal wal akhir wal zahir wal batin itu adalah konsep yang lengkap yang menceritakan tentang asal usul dan tempat kembali kita, dan juga tentang realitas yang ada di apakah dunia ini memiliki realitas atau bagaimana, atau seberapa jauhkah kebenaran daripada realitas itu sendiri. Di sini kita dapati bahwa Tuhan dipandang Rumi sebagai imanen, dalam arti dia nampak sebagai aspek terbatas dalam bentuk-bentuk fenomenal dan sekaligus transenden, dalam arti bahwa dia adalah realitas dalam melampaui dan mengatasi setiap penampakan. Jadi ketika membahas tentang huwa zahiru, ya Allah itu yang zahir. Jadi bagaimana maksudnya? Apakah dunia yang zahir itu Tuhan? Nah,
Rumi sendiri mengatakan, kami dan wujud kami pada hakikatnya tiada. Engkau yang mutlak tampil dalam penyamaran sebagai yang sementara. Jadi sekalipun realitas itu bukan yang nampak secara indrawi ke hadapan kita sebagai alam, tapi alam fenomenal tidak juga dapat dipandang sebagai wujud atau eksistensi lain daripada Tuhan. Nah, ini menarik ya. Jadi bagi dia alam lahir ini Tuhan dalam penyamaran gitu. Jadi Tuhan muncul dalam aspek sementara, tapi sebenarnya dalam penyamaran. Jadi bukan yang sesungguhnya gitu. Artinya bahwa alam fenomenal ini ya manifestasi Tuhan juga gitu. Manifestasi sifat-sifatnya, karena semua sifat Tuhan ya, seperti sifat kebesaran, sifat keindahan, ketinggian, kebaikan dan sebagainya, semuanya ada di dalam alam fisikal ini gitu. Jadi kalau saya pernah menggambarkan seperti sebuah film ya, film itu dimasukkan ke dalam proyektor ya, dari proyektor itu nanti diproyeksikan ke dalam 3 layar, dan layar terakhir itu adalah layar indera ya, dimana kita bisa melihat gambar film itu tentang Tuhan dalam bentuk fisik gitu. Jadi sebenarnya bentuk fisik ini adalah gambar dari Tuhan juga ya. Tetapi yang ditangkap oleh indera. Ada lagi gambar Tuhan yang ditangkap oleh akal dan gambar Tuhan yang ditangkap oleh hati. Jadi misalnya cahaya itu persepsi hati tentang Tuhan. Tapi cahaya ini kalau diproyeksikan ke lebih jauh lagi, ya itu akan terurai menjadi dunia fisik ini. Jadi dunia fisik ini adalah Tuhan juga, tapi dalam penyamaran katanya. Dalam disguise, God in disguise. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan yang ini daripada Tuhan. Oh, ini bukan sama sekali bukan Tuhan ya. Tidak bisa. Jadi akarnya ada pada diri Tuhan. Seperti film gitu ya. Tidak bisa dikatakan inilah satu-satunya gambar ilahi, bukan, karena ada lagi gambar akal, nanti ada gambar intuisi. Tapi kalau digabung ketiga gambar dari realitas itu, jadi akan menjadi lengkap. Jadi itulah gambaran. Misalnya gambaran dunia lahir itu dijelaskan dalam sains. Jadi sains itu adalah ilmu yang sejati juga, cuman bukan satu-satunya tentunya, yaitu gambar Tuhan dalam bentuknya sebagai az-zahir. Tapi yang filsafat dan tasawuf mungkin bentuk Tuhan dalam bentuk al-batin ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan dunia fisik ini daripada Tuhan. Tapi bukan Tuhan ya kan. Ini Tuhan dalam disguise, dalam penyamaran katanya. Seperti itu. Jadi jangan salah ya, ketika Jalaluddin mengatakan wal awwal wal akhiru, bukan berarti Tuhan punya awal kemudian punya akhir, bukan. Yang awal dan akhir itulah Tuhan. Jadi Allah meliputi semua lintasan waktu itu. Ya. Dan dikatakan zahir wal batin, jadi yang nampak ini juga adalah realitas, tapi bukan hanya dibatasi pada realitas fisikal, tapi ada juga realitas yang non fisikal ya, yang disebut al batin ya, yang batin yang lahirnya juga Allah juga ya. Nah, kalau kita mau mencoba ya menggolongkan Jalaluddin Rumi itu masuk ke mana gitu dalam metafisik, nah, ya kan, ke golongan yang mana ya. Dalam bukunya The Development of Metaphysics in Persia, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa penelitian yang cermat terhadap literatur sufi menunjukkan bahwa tasawuf telah memandang realitas terakhir dari 3 titik pandang yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi menurut pengamatan Muhammad Iqbal dalam bukunya The Development of Metaphysics in Persia, itu ada 3 kelompok sufi ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Kemanakah Rumi termasuk? Nah, di sini dikatakan beberapa sufi menggambarkan sifat esensial realitas itu sebagai karsa diri yang sadar. Karsa diri, jadi
keinginan ya, diri yang sadar. Yang lain sebagai keindahan, dan yang lain lagi berpendapat bahwa realitas itu pada dasarnya adalah pemikiran, cahaya, dan pengetahuan. Jadi ada 3 bagian. Tidak kelompok sufi yang memandang Tuhan sebagai karsa diri yang sadar, self desire, ya, self consciousness, kemudian sebagai keindahan, dan yang lain memandang sebagai pemikiran, cahaya, dan pengetahuan. Itu biasanya yang terakhir itu sufi yang bersifat filosofis lah, ya, sufi falsafi. Nah, Rumi dipandang oleh Iqbal sebagai tokoh atau nabi kelompok mazhab kedua yang memandang realitas sebagai keindahan. Tentang mazhab ini, Iqbal selanjutnya mengatakan, like Avicenna, they looked upon the ultimate reality as eternal beauty, whose very nature consists in seeing its own face reflected in the universe mirror. The universe, therefore, become to them a reflected image of eternal beauty, and not an emanation as the Neoplatonists have thought. The cause of creation is manifestation of beauty, and the first creation is love. Jadi seperti itu ya. Maksudnya kira-kira seperti Ibnu Sina, mereka memandang realitas terakhir sebagai kecantikan abadi yang sifat dasarnya adalah memandang wajahnya sendiri yang terpantul pada cermin alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta dipandang oleh mereka sebagai gambar yang memantulkan kecantikan abadi dan bukan merupakan sebuah pancaran atau emanasi sebagaimana yang diajarkan oleh kaum Neoplatonis. Sebab penciptaan adalah manifestasi keindahan, tidak lain daripada manifestasi keindahan. Yang pertama diciptakan adalah cinta. Jadi ini biasanya merujuk kepada hadis qudsi ya, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an uraf fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni ya. Jadi aku awalnya adalah harta yang terpendam, tapi aku cinta, fa ahbabtu an uraf, cinta untuk diketahui. Dan berdasarkan itulah maka sufi seperti Jalaluddin menganggap bahwa yang pertama dicipta adalah cinta. Fa ahbabtu an uraf, maka aku cinta untuk diketahui. Seperti dengan itu Rumi sendiri dalam Masnawinya mengatakan, telah kau perlihatkan keindahan wujud kepada Adam, yakni yang tiada, sehingga Adam jatuh cinta padamu. Jadi bukan Adam ya, tapi Adam. Adam itu adalah non-existent, ketiadaan. Jadi dalam ketiadaan atau potensi alam itu, ketika melihat keindahan Tuhan maka dia jatuh cinta, dan sejak itu alam kemudian berputar ya karena pesona gelombang cinta, dan disitulah awal daripada perkembangan alam yang disebut evolusi, seperti yang akan nanti kita bahas pada bagian yang berikutnya, yaitu nisbat alam dan cinta. Jadi sejauh itu menyangkut konsep wahdatul wujud, Rumi adalah orang yang percaya bahwa sebenarnya kegandaan yang kita lihat dengan mata itu sesungguhnya tidak real ya. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, jatuh cinta pada Tuhan, maka segala kegandaan itu akan tersingkirkan. Dia melebur menjadi satu kesatuan. Nah, ada yang menarik ya. Bagaimana Rumi menggambarkan persatuan manusia dengan Tuhan nanti ya, setelah terjadi persatuan itu. Ada kelompok sufi termasuk Al-Halaj kalau tidak salah, yang menggambarkan kesatuan manusia dengan Tuhan itu seperti tetes air yang mengalir ke laut, sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ya. Tapi Jalaluddin Rumi mengatakan tidak seperti itu ya. Ketika bersatu dengan Tuhan, manusia masih mempertahankan jati dirinya ya, dalam bentuk yang tidak efektif ya. Seperti misalnya dia bilang cuka yang dilarutkan ke dalam kiloan gula, secara formal itu ada, tetapi dari rasa dia sudah tidak ada. Atau
seperti lilin yang dipasang di tengah hari bolong ya. Lilin ada, cahaya juga ada, tetapi kalah oleh cahaya matahari. Jadi dia tetap ada sebagai individu, tetapi tidak efektif. Ya, itu adalah salah satu gambaran Jalaluddin Rumi tentang bagaimana nantinya kesatuan wujud, kesatuan manusia dengan Tuhan pada saat-saat pertemuan terakhir dengan Allah. Ya, jadi dia menggambarkan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang terpisah daripada Tuhan, seperti seruling ya yang diambil dari rumpun bambu di mana begitu, katakanlah di Gunung Salak ya kan, kemudian dibawa ke Jakarta. Itulah nasib manusia. Jadi karena itu maka suara seruling selalu menyayat hati sedih, karena masih terpisah kepada induknya. Jadi manusia juga banyak yang bersedih karena itu gitu. Oleh karena itu maka perjuangan manusia adalah bagaimana kembali kepada Tuhan dengan cara mencintainya ya. Karena hanya cinta yang bisa menarik seseorang kepada yang dicintainya. Dan itu bukan hanya pada level manusia tapi pada level kosmik. Jadi alam semesta jatuh cinta pada Tuhan, maka sebagai pencinta dia akan terus mencoba mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan melakukan gerak evolusi ya. Sehingga Jalaluddin Rumi boleh dikatakan percaya kepada gerak evolusi, tapi tidak seperti Darwin tentunya. Di gerak evolusi itu digerakkan oleh Tuhan sebagai beauty, sebagai keindahan. Jadi keindahan Tuhan itulah yang telah menggerakkan. Jadi di dalam salah satu syairnya nanti akan kita bahas juga pada pertemuan berikutnya, dikatakan bahwa langit berputar karena pesona gelombang cinta. Ya, mereka putus asa seperti Zulaikha ketika berhasad pada Yusuf. Gitu. Nah, kalau bukan karena cinta, dunia sudah lama mati dan beku. Tetapi karena cintalah maka dia seperti terbang dan mencari seperti laron ya. Jadi dunia itu digambarkan hidup dan mencoba mencari mendekatkan yang dicintai seperti laron yang jauh-jauh dari dasar bumi yang gelap untuk terbang mencari cahaya. Jadi tapi itu karena cinta. Jadi kalau bukan karena cinta, bagaimana dia akan terbang dan mencari seperti laron. Jadi cinta inilah yang sebenarnya telah menggerakkan dunia gitu. Dan itu karena apa? Karena Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, karena keindahan itulah maka dia akan menarik semua apa yang ada di bumi untuk kembali kepadanya. Ya, ada banyak yang tersesat juga, salah arah gitu, sehingga dia mencintai yang sesungguhnya harus tidak dicintai seperti dunia. Jadi mencintai dunia akhirnya dia tidak sampailah kepada kebahagiaan sejati. Hanya mereka yang mencintai Tuhan dengan tulus, dialah yang akan kembali kepada Tuhannya, melihat wajahnya dan kemudian bersatu dalam hadiratnya. Itulah cita-cita sufi ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang bagaimana hubungan antara alam dan cinta, ya kan, dan apa konsep cinta Jalaluddin Rumi dan apa bedanya dengan konsep-konsep yang sebelumnya. Jadi inilah sedikit tentang konsep Jalaluddin Rumi mengenai kesatuan wujud ya. Jadi kesatuan wujud tercapai hanya apabila manusia telah mengorbankan dirinya, yaitu mengorbankan egonya atau nafsunya demi cinta kepada Tuhan. Nah, Jalaluddin Rumi mengatakan kalau pedang La telah berkibas, maka tidak ada yang tersisa illallah. Jadi cinta itu seperti pedang yang menebas selain yang lain, selain daripada Allah. Jadi hanya Allah yang tetap. Nah, cinta kadang-kadang juga digambarkan seperti api, dan dikatakan ketika api telah melahap semua yang ada, maka tidak ada yang tersisa illallah kecuali Allah. Jadi api itu seperti, cinta itu seperti api yang membakar selain yang dicintai. Jadi pakai simbolisme pedang, ketika pedang La telah berkibas, apa yang tersisa tidak ada kecuali Allah. Atau seperti api yang melahap segala sesuatu kecuali yang dicintainya, yaitu Allah. Jadi itulah bagaimana hubungan cinta dan kesatuan wujud di dalam pandangan Jalaluddin Rumi.
Ya, saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan ya tidak terlalu panjang ya, tetapi mudah-mudahan ini memberikan apa ya, gambaran tentang bagaimana Rumi memandang kesatuan wujud itu. Yang itu merupakan tujuan akhir daripada perjalanan manusia, perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan memberikan wawasan ya tentang ajaran atau pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi yang merupakan pokok daripada kuliah kita saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Mohon maaf dari segala kekeliruan yang mungkin terjadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.